tiba-tiba aku dicat, pas abis selesai aku dicatnya minta nomor gue kalau nggak salah. Terus beberapa bulan kemudian gue dikontak, disuruh trial kan Excel. Oh, suruh trial. Nah, trial dulu. Terus Gue suruh gantiin siapa ya? Siapa? Syarki. Oh, si Thomas. Syarki Thomas. Iya, disuruh gantiin dia. Oh, itu lu gantiin dia. Iya, gue gantiin dia. Terus Trial 3 hari masuk. ditolak. Check it out. Lu kenapa malu-malu banget sih? Buat Kenapa? Lu tuh harus menjual image lu sebagai pro player gitu loh. Ya. Anjir, David tuh anteng-anteng banget ya, sok cool banget bangke. Nah, kan lu kalau di chat aja gacor lu anjing, ngomong. Buat anjing Apa? kamera nih enggak biasa. Udah anggap aja nggak ada kamera, udah lu kayak ngobrol aja kita ya kan. Lu nih, gue selama orang datang ke sini, kalau yang orang pertama kali ya pasti gue tanya, lu masuk ke dunia e-sports tuh gimana? Karena kan lu udah dari zaman CS:GO, ya kan? Gue nggak tahu cerita lu kayak gimana. Gue tuh penasaran sama background pemain-pemain ini mungkin atau caster itu tuh gimana ceritanya. Nah, lu gimana ceritanya sampai masuk ke dunia e-sports atau bahkan apa game yang lu kenal pertama kali selama hidup lu ini, kayak lu pertama kali main game apa sih? PS2 kayak rental kan. Oh iya. Lu asli Surabaya kan? Gua lahir Bekasi, cuman langsung pindah ke Malang gua. Oh, lu asli lahir Bekasi. Cuman langsung ke Malang. Langsung pindah ke Malang. Begitu lahir langsung pindah ke Malang. Jadi lu gede di Malang. Ya. Enggak gede. Ya sampai kelas 4. Kelas 4 SD Malang. Terus ke Surabaya terusnya. Oh, ke Surabaya. Pindah ke Surabaya. Oh, pindah ke Surabaya. Terus dari situ lu udah lanjut sampai kapan lu di Surabaya? Sampai sekarang? Surabaya gue sampai SMP. Sampai kelas 3. SMA gue di Singapura. Oh, terus balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Tapi lu pertama kali main game itu PS2. Iya, PS2. Umur berapa tuh? Kelas 2 SD kayak. 1 SD. Lah, PS1 gitu-gitu enggak ngerasain? Enggak, kayak rentalnya langsung PS2 deh loh. Oh iya. Enggak ada PS1, kayaknya langsung PS2. Game apa yang pertama kali lu mainin dulu? Itu yang sepeda-sepeda apa sih yang turun dari gunung? Apaan? Kayak gue tahu dah cross. Enggak tahu dah, pokoknya kayak yang pakai BMX iya, gitu bukan sih? Iya, BMX gitu. Iya, gue main tuh gitu. Kayaknya. Itu main itu pertama kali. Main itu sama GTA doang udah. GTA San Andreas, Vice City gitu-gitulah ya. Terus dari situ lanjut game apa, Fit? Pokoknya pas gue SD, gue tuh sering tuh tiap minggu ke Surabaya kan. Pas masih di Malang. Tiap minggu, jadi Sabtu Minggu weekendnya ke Surabaya. Terus karena gue ada sepupu tuh. Iya. Gue diajakin Aquanet main PB bareng. Jadi tiap minggu tuh gue main PB. Oh. Nah pas pindah ke Surabaya, gue dibeliin PC. Udah main PB terus tiap hari gue. Oh, jadi PC tuh pertama kali lu nyentuh langsung main PB, nggak ada game lain. Sebelum itu kayak gue main PB sama 1.6. Udah itu doang. Cuma 1.6 gue nggak suka, nggak bisa nembak. Susah ya? Susah. Jadi gue main PB doang. Jadi lu nyentuh PC langsung main PB, nggak main game PB yang lain kayak pada bocah pada umumnya main RO, Seal, RF. Itu kayak yang tua-tua deh. Sumpah, gue langsung main PB soalnya. Ntar lu umur berapa sih anjing? Gue 19. Oh bangsat, pantes anjing. Goblok. Pantes kok rental langsung PS2 ya anjing. Cepet banget bangke. Oh lu umur 19. Iya. Terus akhirnya lu main PB tuh. Main PB. Itu kelas berapa? SMP? Enggak, dari SD gue udah dari main SD PB. kelas dari yang awal itu 2 SD. Kelas 2 SD itu udah start main PB terus sampai cuman tiap minggu doang main. Tiap minggu doang. Start. Tapi kan lu ada PC. Pas gue punya PC kan pas gue pindah ke Surabaya. Itu kelas 4. Oh, kelas 4. Nah, gue main terus pas kelas 4 itu. Itu kelas 4 main terus. Ikut turni-turni enggak waktu masih bocah-bocah gitu? Gue main full cast doang itu sumpah. Apaan tuh? Gue enggak ngerti main PB. Full cast tuh yang kayak ada servernya. Jadi cuman khusus full cast. Jadi yang beli holo, vest, topeng, senjata. Apa itu gitu. anjing? Lu gak tahu? Gue gak main PB, Jing. Holo tuh apa? Holo tuh kayak, jadi peluru lu tuh sakit gitu. Oh, jadi lebih sakit. Double damage. Jadi kayak 20% namanya. Oh, itu server ada tuh yang khusus kayak gitu. Beli-beli kayak gitu. Oh alah. Gue main gitu-gitu doang. Gue gak tahu yang ada tanding gitu. Oh, tapi pengalaman lu pertama kali ikut turni apa? Berarti ini lu main PB terus sampai
SMA sampai SMP? Enggak, sampai kelas 7 kayak. Kelas 7? Kelas 7 gue main Dota. Lama banget lu dari kelas 4 SD sampai kelas 7. Itu berarti 5 tahunan main PB terus dari tuh. Kelas 2. Dari kelas 2. Iya. Veteran PB ternyata ya. Iya. Hah? Cuman yang gitu nggak serius lah. Ya main-main aja lah ya. Oh jadi lu di PB nggak pernah GoPro? Pernah. Tapi pas itu setelah gue pulang dari Singapura. Oh setelah lu pulang dari Singapura. Jadi lu pas SMP-an itu main Dota. Tapi dibaringin sama PB juga, cuman lebih sering selingan Dota. lah ya. Selingan. Oh, masih seringan Dota. Terus habis itu lu ke Singapura. Kenapa lu ke Singapura? Disuruh nyokap. Oh gitu. Gue nggak bisa bahasa Inggris kan. Terus udah ikut IF apa dan lain, gue nggak pernah belajar. Mager gue. Kebiasaan tuh anjing, emang mager sih. Gitu gue kan. dulu juga les Inggris agak. Terus aduh ya udahlah. Nyokap gue kayak langsung gembel udah ditaruh langsung ke Singapura. Terbangin lu ke Singapura biar bisa bahasa Inggris. Keren anjing. Langsung cobain langsung. Bisa nggak ngomong bahasa Inggris sekarang? Ya bisa lah dikit-dikit. 1 tahun tuh. Nggak masalahnya, gue pindah ke Singapura itu kayak gue udah daftar SMA. Sebulan lagi masuk. Terus tiba-tiba kayak nggak jadi, udah bayar uang sekolah, uang gedung dan lain-lain. Orang kaya. Terus orang kaya gimana? Nggak ada, nangis gue langsung. Sumpah. Oh iya? Lu nangis. Emang pengen masuknya tuh SMA? Oh itu berarti SMA kelas 1? Iya, mau masuk SMA kelas 1 gue. Terus tiba-tiba dipindah ke Singapura. Harusnya masuk SMA mana? Petra. Oh Petra Surabaya? Iya, Petra Surabaya. Terus Petra 1. Terus gue yakin itu teman-teman lu udah masuk sana semua dong? Iya, teman-teman gue udah semua sana lah. Udah kayak aduh seru nih. Kan dulu gue pokoknya Petra 4 tuh pokoknya. Nah yang kayak besarnya kan Petra 1 itu Surabaya. Petra 4 tuh di Sidoarjo. Nah gue dari Sidoarjo tuh mau Surabaya. Wah kayak semua dari Petra tuh semuanya ke Petra 1 gitu yang SMP. Kayak SMA-nya tuh ke SMA Petra 1. Terus tiba-tiba wah pindah. Ya udahlah. Bete tuh. Bete banget lah, gila. Ngambek ya tuh pasti tuh waktu. Gimana gue nggak ada teman sama sekali di Singapura. Udah di Singapura nggak ada teman kan? Tapi ada ini Inci gue kan. Inci lu di kan Singapura. Di sana. Ya at least ya. Ya tapi tetap aja temen-temen lu di Petra 1, Cok. Ya, siapa yang mau anjir? Terus tapi akhirnya lu balik. Kok cuman setahun di Singapura? Gak kuat gue ada kelas gue cabut. Gue tidur, bodo amat gue gak berangkat. Anjir, Badung. Rebel. Pokoknya gue main CS dah pokoknya. Oh iya. Oh SMA mulai main CS tuh di Singapura. Oh jadi yang mempertemukan lu dengan CS adalah ke BT-an lu akan sekolah di Singapura. Gue main CS dah. Itu karena gue nggak bisa main PB kan, Singapura nggak bisa main PB kan. God damn, bener juga ya. Gue main apa ya yang FPS terus CS terus teman-teman gue juga pada main CS. Main Dota sama CS. Jadi yang di Indo. Iya yang di Indo. Ya udah main aja Dota sama CS barengan. Anjir. Ya sedih sih kalau gue ada di tempat lu juga. Gue udah mau masuk SMA ini, masuk sini Safi ya, tos. Singapura anjing. Makanya. Lu gak bisa main PB lagi kan. Terus akhirnya main CSGO dari situ. Yes. Apa rank pertama lu waktu lu buka? Silver Elite. Iya. Wajar. Pindahan lah ya. Hah? Susah gak pertama kali main CS pindah dari PB? Gila, ini game apaan? Run and gun dong. Iyalah, gue run and gun awal. Gak pakai apa? Bison. Nggak UMP. UMP dulu masih banget. UMP masih sakit sih dulu. Terus akhirnya lu main CSGO, abis itu setelah lu balik, apakah lu masih lanjut main CSGO atau lu balik lagi ke PB? Nggak, gue langsung balik ke PB. Langsung balik ke PB? Langsung balik ke PB. Nah, pas mulai gue balik, gue baru tahu tuh ada yang kayak turnamen PB yang gitulah di warnet gue baru. Waktu lu SMA berarti ya? Jadi akhirnya, bentar dulu nih e-sportnya anjing. Lu waktu SMA, lu ke Singapura, terus karena lu saking badernya akhirnya dipulangin tuh. Iya, gue cabut udah. Berarti sukses ya taktiknya? Sukses ya taktiknya. Jadi kayak sekolahnya nggak selesai, pas tengah-tengah udah langsung keluar. ya gimana? Tidak mau ya namanya ya. Emang ya. Bandel nih bocah. Nah, terus lu balik ke Surabaya? Itu lu sekolahnya gimana? Nyambung? Apa ngulang lu dari kelas 1 lagi? Gue ke Jakarta balik. Oh lu langsung ke Jakarta? Terus sekolahnya di Jakarta? Iya Jakarta itu gue college gitu. Apa itu anjing? Foundation kayak mau ke lanjut kuliah di luar negeri juga. Di Australia. Tapi bukan SMA hitungannya? Kayak SMA? Kayak SMA. Tapi namanya college biar langsung foundation masuk gitu, foundation. Buat
Jadi biar ambil diplomanya tuh di Australia langsung. Terus tapi waktu lu college kayak gini, lu udah mulai ikut turnamen berarti? Sambil ikut turnamen? PB. Sambil. Apa turnamen pertama lu PB? Ingat nggak? Wah nggak ingat, itu di warnet sih soalnya. Di warnet? Warnet doang. Mainnya sama teman-teman lu? Kagak, bukan teman-teman lu. Terus mix-mixan? Mix. Ya ketemu aja di tempatnya langsung? Enggak, di server nih misal. Terus diajakin lah nge-team, sering main. Ada klan-klannya gitu kan. Kayak campur aduk lah ya. Tapi kenapa balik ke PB? Kenapa nggak stay di CS? Gue di CS cuman for fun, gue yang nge-stuck di Nova. Udah gak bisa naik lagi. Loh, tapi kan oke. Lu stuck di Nova waktu itu. Terus akhirnya lu main PB sampai puncaknya di mana menurut lu? Di PB lu sampai kayak udahlah that's it lah main PB. Kayaknya udah dah nih game. Pokoknya gue nonton YouTube tuh. Gue nonton CS kan. Anjir nih keren banget nih knife-nya nih. Gue liat knife karambit kan. Wah jadi kepengen nih punya knife. Terus udah gue beli kan knife kan. Oh sumpah? Gue langsung beli karambit waktu itu pokoknya. Walaupun lu Nova? Iya. Karambit. Wong soge, cok. Gue langsung beli karambit. Terus gue main CS. Dah gue gak mau buka PB langsung. Sumpah. Itu lu stay di CS setelah lu beli karambit itu? Bayangin, enggak soalnya pas gue balik ke CS, gue beli knife. Gue dari Nova ke DMG itu 4 hari. Bener-bener 4 hari. Kayak Nova Master kan. MG1, MG2, MG, DMG. Kok bisa? Makanya gue juga kaget anjir nih kenapa gue lebih jago banget. Itu gak logis anjing. Makanya gue langsung pindah ke CS. Karena kan lu di PB kan main gak strafing-strafingan kan. Main lu gun aja. Strafing kan butuh waktu ya, clearing angle masuk akad lah. Di PB ada lah. Cuman dulu udah bisa lah kan, udah Nova udah bisa nge-strafing dikit. Cuman tahu-tahu deh, wah berarti ini adalah mitos yang sudah terpecahkan ya. Beli pisau sama dengan double damage anjing. Iya makanya. Wah, sumpah. Pantesan lu skin suges banget ya di Valorant ya. Suges banget gila. Gue gak bisa nih Valorant. Bener. Gue benci banget Valorant nih gara-gara suges terus dah. Suges skin ya? Iya. Soalnya lu udah ngerasain anjing, lu beli karambit tahu-tahu DMG kan aneh anjing. Aneh banget gila. Itu aneh sih. Sumpah. Ini baru pertama kali nih gue ketemu kasus kayak gini nih bangsat. Kayak gue bangga banget waktu itu. Anjing. Nah terus abis lu beli karambit itu lu grinding CS terus. Sampai akhirnya lu DMG. Ini kelas berapa lu waktu itu DMG? Kelas 2? Nggak ada, itu foundation aja, nggak ada kelas-kelasnya. Beda lah omongannya anjing. Ya nggak apa-apa lah kelas 2 lah ya. Kelas 2. Abis itu berarti rencana lu adalah setelah lulus dari college itu kuliah di luar? Iya, kuliah di luar. Kuliah di luar nggak jadinya? Enggak lah, kan gue di sini sekarang. Kenapa? Karena gue nge-game. Oh shit, bentar. College ini tuh tahun berapa sih? Bentar, biar gue masuk ke perspektif lu nih anjing. Gue tuh ingetnya tuh lu seumuran sama gue, jadi kayak college ya paling tahun 2012 lah ya. Ini college-nya tuh tahun berapa sih anjing? Singapura tuh 2016. Oh bangke. Oke, terus? Gue 2016 sampai 2017 pertengahan. 2017 pertengahan balik kan. Mulai college-nya 2018. Oh, ya berarti baru 2 tahun yang lalu dong. Ya 2-3 tahun lah. Berarti yang bikin lu stay di Indonesia dan gak kuliah adalah CSGO? Yang waktu lu masuk NXL? Iya, gara-gara gue masuk NXL. Gimana tuh ceritanya tuh? Nah ini seru nih. Kok bisa sih masuk NXL? Ada tuh coaching klinik. Oh, coaching klinik sama Bentet. Sama Bentet. Nah, yang di sini. Iya, yang di sini. Anjrit. Gua ikut. Nah, terus di notice lah. Pas lagi main-main gitu kan. Kan ada sesi by one. Notice tuh sama si Ansel. Terus enggak diliatin dua-duanya. Oh, diliatin. Iya, diliatin Bentet sama FRGD. Iya. Terus nggak tahu ngomong apa kok Anselnya tiba-tiba Koricat pas abis selesai Koricatnya minta nomor gua kalau nggak salah. Terus beberapa bulan kemudian gue dikontak, disuruh trial ke NXL. Oh, suruh trial? Trial dulu. Terus? Gue suruh gantiin siapa ya? Syarki. Oh, si Thomas. Syarki Thomas. Iya, disuruh gantiin dia. Oh, itu lu gantiin dia? Iya, gue gantiin dia. Terus trial 3 hari. Masuk. Ditolak. Oh, ditolak? Ditolak dulu. Oh, ditolak dulu. Itu kan pokoknya 3 hari. Trial di NEC, main langsung di NEC. Langsung main. Terus? Itu suruh buat turnamen kan. Jadi kayak latihannya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu pokoknya 4 hari lah. Jadi mulai latihan. Terus gue
nggak enaknya tuh mapnya NXL tuh bukan map gue. Oh, apa waktu itu mereka main mapnya overpass? NXL tuh overpass, train sama train. Nah, gue mainnya mirip. Yang gampang-gampang. Ada 2. Iya. Gue nggak ngerti overpass, nggak ngerti ini map kompe ya. Iya, sumpah. Terus gue aduh ini gimana semua kayak gue apalagi smoke-nya NXL. Iya, line up semuanya udah punya flash. Smoke-nya FRGD, flash-nya FRGD kan. Wah, waduh, itu kalau dulu gue dikasih tunjuk sama Josias berbuku-buku tuh. Iya, gue juga nulis disuruh nyatet. Enggak, gue nulisnya di HP. Wah, gila strateginya banyak banget. Pusing gue sampai ngetik bener-bener ngetik nih. Jadi kalau call-nya misalnya apa ya? Pocong apa gitu. Oh iya, call-nya aneh-aneh kan tuh. Call-nya aneh-aneh. Pocong, terus gue lihat oh ini gue gini jadi gue main tuh liat HP gitu. Anjrit. Ngatin gue suruh ngapain, kalau nggak gue lupa karena banyak banget kan. Udah terima musketeer lah apalah, wah gila dah. Apa itu anjir? Makanya sebanyak itu kalau banyak soalnya gue waktu itu lihat Jos ngasih tunjuk, mau lihat nggak Son taktik gue? Oke, kasih tunjuk dar ini overpass. Oh, CT-nya teronya gila, banyak banget. Bolak-balik. Gue bilang hebat. Iya, pusing sih gue kalau main kayak gitu kayaknya. Terus oke, abis itu lu akhirnya kan ditolak. Terus bisa masuk gimana ceritanya? Terus gue biasa kompe-kompe sama temen gue ngetim. Terus ini NXL bubar. Siapa keluar ya? Siapa? Semuanya keluar. Bubar ya? Fugi segala macem ya? Bukan Fugi ya. Zaman siapa sih ini? Itu kan siapa? Ken kayak Nedi. Ya, Nedi. Nedi. Rae sama satu lagi ya. Nedi, Rae sama satu lagi. Siapa lupa sih gua. Siapa yang terakhir masuk ke NXL? NXL. Oh iya, Fugi deh. Fugi kan bener kan? Ada Fugi seinget gua soalnya. Fugi terakhir kan itu. Fugi terakhir. Itu bubar, 3 hilang kan? 3 hilang. Terus akhirnya masuk gua. Gue ditawarin. Lu ditawarin. Ditawarin ya sama Ko Richard. Mau enggak? Tapi awal-awal dia bilang cuma for fun doang. Oh. Nggak serius. Berarti kayak masuknya clan lah ya. Iya, kayak biasa. Tapi latihan tiap minggu gitu kayak NC. Terus ya udah gue mau dong. Kayak NXL siapa yang nggak mau? Iya, waktu itu masih wah gila ya. Kalau buat pemain baru ini kayak batu loncatannya lah ya. Iya, karena kan cuma MM player doang. Terus tiba-tiba masuk ditawarin NXL. Jadi gue dipanggil, disuruh cari orang lagi 1 orang. Gue ini ajak sih Hagai. Karena kayak dulu gue sama Hagai tuh nggak steam kan, cuman kayak rival gitu kalau turnamen online. Oh, ketemu kayak terus. Lawan timnya Hagai gitu. Jadi gue ajaknya Hagai karena dia yang paling jago kan timnya. Berasa paling sakit ya emang ya. Paling sakit emang udah. Jadi gue ajak lah si Hagai. Helmi Mor masuk. Satu lagi siapa? Ages ya? Ages. Aslinya mau keluar cuman nggak jadi. Oh. Aslinya mau keluar cuman nggak jadi kok. Terus akhirnya lu masuk tuh berlima. Berlima. Lah, itu waktu lu di NXL ini lu udah selesai college tuh? Apa masih college? Masih. Nah, berarti lu selesai college pas lu masih di NXL. Abis berarti kan lu ada waktu di mana lu kayak lu harus buat keputusan kan? Kayak ini gue mau lanjut di dunia e-sports atau lu kuliah. Itu apa yang terjadi waktu itu sampai akhirnya lu memutuskan untuk stay di e-sports dan lu nggak kuliah gitu loh. Karena kan ya NXL pada waktu itu ya sorry ya ini kapal udah karam nih. Gamenya juga udah karam nih, bukan timnya doang yang karam. Kapal CS:GO-nya juga udah karam. Kenapa sampai lu bisa memutuskan untuk stay gitu loh di NXL dibandingkan lu ke college kuliah? Kenapa ya? Nggak ada apa-apa sih karena gue cuma mau game aja, jadi gue tinggal aja itu. Bisa gitu ya? Terus bisa gitu ya? Terus Ko Richardnya yakinin nyokap gue. Wah hebat. Jadinya ya udah langsung. Hebat banget, keren. Kalau misalkan lu gimana ceritanya anjing? Nah, berarti lu pas kuliah, kalau misalkan nih lu nggak lanjut, lu kuliah bakal ngambil apa? Nah itu gue juga belum ngerti kan. Berarti lu gak ada kepikiran sama sekali tuh buat kuliah? Belum kepikiran. Karena gue juga pas foundation itu tuh gue subjeknya fail semua. Gak semua sih. Kayak misalnya gue ngambil 4 subjek nih, fail 1, semester 2 failnya ada 2, udahlah semester 2. Berarti emang lu berharap banget e-sports ini jadi ya? Iya. Kayak lu emang pengen, berarti sebenarnya waktu lu masuk NXL pertama kali lu udah settle, lu pengen go pro jadi pemain profesional. Udah nggak ada jalan lain buat lu. Baru pertama kali sih gue ketemu yang kayak gini men.
dari lu lulus SMA, lu udah settle jalan hidup lu jadi pro player, dan untungnya ada Ko Richard ya waktu itu yang yakinin nyokap lu ya. Kalau enggak lu udah nggak tahu kemana ya. Terus akhirnya di NXL lu kuliah, lu jadi professional player tapi nggak lama kan? Kayak sampai tahun lalu ya? Sampai 2020. 2020 kan? 2020. Waktu Valorant keluar nggak sih? Iya. Tapi sebelum udah. Sebelum itu udah. Oh iya. Keluar NXL gua. Keluarnya tuh pas Hagai keluar bukan sih? Iya, Hagai keluar gua keluar. Nggak ada masalah itu loh. Masalah. Ya. Kenapa kamu gay? Iya itulah. Sebelum itu gua udah keluar. Nah, tapi. Kenapa memutuskan untuk keluar? Karena kan lu udah mengambil keputusan buat GoPro. Satu-satunya tim yang mungkin masih ada di Indo adalah NXL, dan lu udah nggak ada Valorant, belum tentu jadi apa-apa kan? Kenapa lu bisa senekat itu? Valorant belum keluar itu. Ya Valorant bahkan belum keluar. Kenapa lu bisa senekat itu gitu loh? Gua keluar soalnya satu Hagai juga keluar kan. Lu tahu yang bisa nembak dia. Yang bisa nembak cuman Hagai. Hagai sama Ages lah. Iya. Terus gua nggak serak lagi main gameplaynya sama Ko Richard sama Vega. Aduh ini udah lama banget lah. Udah outdated lah ya. Karena masih main terlalu tactical. Terlalu tactical banget gitu. Padahal sekarang udah mainnya mid round, main lebih flashy gitu kan. Jadi udah nggak sevisi lah ya. Jadi kalau kita udah mati satu udah lah GG. Iya, itu dulu kalau gue nge-cash NXL biasanya ini mati satu, udah nih smoke-nya udah nggak ada satu bolong tuh, ya kan? Jadi, ketika lu memutuskan untuk keluar, lu pikiran lu apa waktu itu? Kayak ya udahlah lontang-lantung dulu, atau lu udah sempat mau keluar dari e-sports kayak mau kuliah gitu? Enggak ada. Lu masih mau GoPro di CS waktu itu? Iya masih. Sama itu gue lanjut ke tim lagi. Tim apa? Nama timnya Level X. Apaan tuh? Ya adalah. Kayaknya gue udah nggak ngikutin CS:GO tuh pada waktu itu. Nggak ngikutin. Udah scene baru lah ya. Itu. Emang masih ada turninya Fit waktu itu? Adalah sebulan sekali. Hah, sebulan sekali turnya apa anjay? Nggak tahu tuh. Adalah di Facebook kan pokoknya. Oh, yang hadiahnya berapa? Ya. Cuman 3 juta, 5 juta. 3 juta, 5 juta. Dapat banyak lu dari situ? Enggak, orang kalah terus gua. Timnya masih apa sih? Sama Berserk, Frostmine. Please. Ini jadi ini awalnya tim teh-tehan itu tuh dari Level X ini. Kok bisa ketemu mereka? Jadi Frostmine sama Berserk itu tim gue dulu sebelum ke NXL. Sebelum ke NXL gue ngetim. Udah lama lah ya. Udah lama. Terus kenapa nggak ngajak Hagai? Karena udah berlima. Karena Hagai tuh masuk ke Alter Ego CS sama Erik, Insane. Anjir. Sempet ya ada Alter Ego CS:GO lagi ya? Iya mau ada lagi. Cuman gara-gara ada Valorant jadi nggak jadi. Jadinya nggak jadi kan? Alah. Mau ada lagi Hagai, Erik, sama yang bocil siapa? Sound itu. Si bocil? Nggak tahu. Siapa? Nggak tahu lah. Pokoknya sama Insane juga. Sama Insane. Kalau Insane gue tahu. Sempat ada rencana itu. Makanya lu bikinnya sama Level X, sama Rizky, Frisnat. Iya, sama Raffi. Alah. Jadi ini kita udah memasuki eranya Somnium nih. Teh-tehan segala macam. Level X tuh berarti lu main lagi sama mereka tahun? 2020. 2020. Anjir, baru tahun lalu ya. 2020. Ternyata gap tahun kita tuh lumayan jauh ya. Gue sampai merasanya perasaan udah kemarin dah, baru kemarin dah, kenapa berasanya lama banget ya? Berarti di tahun 2020 lu ketemu lagi tuh sama si bocil-bocil ini nih. 4 orang. Satu lagi siapa kalau gitu? San. Yang pertama kali teh botol yang ada di teh-tehan itu kan. Iya, cuman dia gak ganti. Dia gak ganti nama, masih San kan. Gue inget banget tuh. San Q. Terus akhirnya lu pindah tuh ke Valorant. Iya, pindah Valorant. Aslinya gak mau sih sebenernya. Aslinya gak mau? Iya. Kenapa gak mau? Aslinya Raffi doang yang mau. Enggak. Kenapa lu gak mau pindah ke Valorant? Karena kayak CS:GO udah mati banget cuy. Cuman kan kita gak tahu Valorant bakal hidup atau enggak kan. Terus kita kayak lagi jago-jagonya nih CS nih. Di Face It gitu kayak lagi Berserk gitu. Udah kayak mau nyentuh 3K kan ilmunya. Jadi kayak lagi sayang ya kalau dilepas lagi ya. Banget kan. Lagi ini lagi jago-jagonya nih gue nih. Lagi panas-panasnya. Terus akhirnya Valorant keluar, rilis. Nyobain kita. Terus ya main aja kayak main doang for fun kan belum ada masih unrated ya udah main-main doang. Terus ditawarin Somnium. Ditawarin organisasi Somnium. Ditawarin pindah ke Valo, dibayar.
Tapi Dibayar. cuma 300.000. 300.000 per apa? Per bulan aja. 300.000. 300.000. Ya buat anak-anak ya. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Cengli Maksudnya lah. kan cobain Namanya juga aja. scene baru. Iya. Terus 300.000 per bulan tuh berarti sehari 10.000 anjir. Terus Terus main-main nyobain, tuh. Main. hmm? Tapi kan kita juga CS kan, belum ada Oh belum 100% Valorant waktu Iya, itu. belum, Masih pingpong gitu ya, iya, masih CS, Valo, iya, CS, Valo. CS, Valo. Terus udah pada malas main CS. Jadi pada main ke Valo gara-gara pas udah ada rank. Oh. Pas udah ada rank baru semuanya kayak seringnya main Valo. CS cuman sekali gitu. Ya, VC itu udah mulai sepi gak sih waktu itu? Udah sepi. Player-playernya udah pada pindah kan. Terus main MM. Udah grand doang. Apa kesan pertama lu main Valorant, Fit? Apa ya? Apa yang lu rasakan kayak? Kalau gue pertama kali main Valorant, motion sickness gue. Bener-bener pusing. Dan gue abis main Call of Duty Warzone, cuk. Yang lebih gila lagi kan. Gue main Valorant kayak, gue main satu game abis itu demam gue. Gue Valorant pertama kali. Apakah lu langsung cinta atau lu kayak Nggak. game tolol anjing? Gue biasa aja kan. Pas awal tuh gue biasa aja karena musuhnya tuh Jet sama Raze gitu masih belum gak ngerti loncat updraft, hacel masih biasa. Pas udah serius anjing ini kenapa loncat-loncat semua. Pegel kan gue low sense kan. Baru low sense gue. Gue dulu kayak 0,3 400 DPI. Oh iya sama ya Betty lah sama gua. Ya. Terus aduh Capek ini ya? loncat gila, capek banget loncat Jetnya updraft. Wah gila dah. Kalau kanan kiri masih gampang ngeflick ke Nah, atas bawah itu yang semua, PR banget gila. ya. Apalagi race kalau race-nya udah sattelnya udah bukunya udah bagus tuh kayak wah, Ya bisa iya, belok. bisa belok terus cepet lagi. Cepet. Lu mesti nembak bombot dulu, tau-tau dia loncat Iya, anjing. makanya, wah, Kan gila. PR ya. Oh, terus akhirnya lu masuk Somnium. Apakah lu serius waktu di Somnium kayak wah ini nih. Let's do this. Main doang. Main Nggak ada doang. latihan karena kan belum ada ini juga. Belum ada tanding-tanding. Terus akhirnya pertandingan pertama, turnamen pertama lu inget nggak? Oh ingat, Apa? Bukan turni gua kan? bukan turnamen. Gue inget pertama pernah ngeliat lu soalnya. itu Teh dan kawan-kawan. Pasifik apa? Pasifik. Oh Pasifik yang Sorji juaranya iya, bukan yang sih? Sorgi juara. Ah. Kita ketemu Sorgi di round kedua. Oh iya. Di bantai 113. Yang oh iya 113 ya. Dia langsung bilang ini kayak salah deh kita pindah. Kok kita di ebol-ebol ya? Kok 113 ini kenapa kita cukup banget aja. Iya. Ya, Terus akhirnya waktu itu tetap lanjut dong. tetap lanjut. Sampai akhirnya lu ikut di turnamen gua selanjutnya ya. Nah. Asia Pasifik itu kan yang resmi dari Valorant, yang Ya, Logitech bukan ya, sih? Iya. Heeh. Enggak. Habis itu bukan turnamen apa lagi? Turnamen apa? Supreme ya. Oh New Legend Series. Ya New Legend Series. Oh iya. Terus- Waktu itu masih BWL. Iya BWE. BWL. Enggak udah boom. Masa? Beneran udah boom ya? Abis yang Pasifik itu. Oh iya dia Korginya BWL. masuk Oh iya Morph. benar. Udah masuk Morph dianya. Iya. Itu BWL udah boom. Terus kalau nggak salah, iya gue ngalahin boom terus. Iya yang di turni gua kan yang lu pulangin Iya, mereka iya, kan, iya, itu. yang bikin kejutan Iya, pertama kali tuh yang Heeh. gue siapa ya? Lu pakai apa ya di? Gue pakai Phoenix. Lu pakai Phoenix. Ya. Yang loncat-loncat itu yang pakai Sage si Raffi, iya. Ya itu gue inget banget tuh nembus-nembusin smoke bunuh kacau pakai AWP. Iya. Wah, gue bilang gila nih tim kayaknya bakal sakit dah. Itu lu expect nggak lu bakal ngalah karena Boom pada waktu itu kan lagi jago-jagonya Iya, tuh. dia BWL sama Korgi kan. Nggak ada yang expect lah. Cuman nih kita kayak main aja biasa. Terus nah respon lu setelah itu kayak ih kita jago juga tuh. Wah, Apa anjing. kayak ya hoki lah kita. Enggak, wah gila kita jago banget. Bukan jago aja ya. Jago banget. Iya, kita jago banget nih. Kita nomor 1 nih. Nah, langsung merasa nomor 1 Iya, ya. merasa nomor 1. Walaupun kalah sama si ini kan apa timnya Kevin Anonymous. Iya. Ya udahlah ya. Enggak, kalah mental kayaknya. Kalah mental ya. Kalah mental. Terus dari situ lu langsung pede tuh. Langsung gaspol Valorant. Lu udah set Gaspol. course lu bakal masuk Valorant, scene Valorant. Ya, udah latihan mulai. Bentar. Nah, gue penasaran deh karena kan oke lah waktu lu dari college itu kan lu dibantu yakininnya sama si Ko Richard. Kalau sekarang lu yakininnya gimana? Orang tua lu. Gimana caranya lu bisa oke, CS:GO udah mati mah. Ada Valorant nih game baru. Aku mau coba di sini. Gimana ngeyakininnya? Nyokap gue sih yang suruh. Beneran. Nyokap gue support kalau nge-game soalnya. Nyokap lu yang suruh. Nah, Nyokap katanya- lu suruh buat GoPro. katanya coba aja dulu.
Kalau gagal ya udah. Baru ambil. Suportif sekali. Iya. Makanya. Kok bisa? Nggak tahu, gue juga bingung. Disupport aja kalau nge-game. Anjir, gak ada sih seumur hidup gue yang kayak gini nih. Beneran. Yang umur 19 tahun langsung disupport, gak ada, Cuk. Beneran, gue disuruh break dulu kan. Kan itu gue kan udah selesai tuh. Udah selesai. Pas gue keluar NXL, gue juga udah selesai tuh. Pak barengan college udah. Itu tinggal lanjut aja. Terus? Kausi. Cuman gue bilang gue mau break dulu setahun. Oh, tadinya udah mau ke Aussie. Terus lu break dulu setahun. Mau break dulu setahun. Terus 3 bulan masuk Valorant. Gue keluar CS kan. Terus lanjut dulu. Terus pokoknya udah 6 bulan terakhir itu breaknya sisa 6 bulan terakhir lah pokoknya. Masuk terus Valorant. Jago ternyata. Lumayan lah ya. Yeah. Jadi ditambah lagi nih breaknya. Apa ini ada masa tenggat waktu? Kayak lu harus get something atau lu bakal cabut dari sini nih? Nggak ada sih, nggak ada ngobrol. Pokoknya udah main jago ya udah. Tapi kan kuliah lagi sekarang udah. Oh, lu kuliah? Iya. Oh, sekarang lanjut kuliah lu? Gue udah kuliah. Ambil apa lu? Bisnis. Nyambi? Iya. Oh. Gue di Surabaya lanjut tapi. Oh, di Surabaya. Tapi kan masih online kan? Iya, masih online makanya. Nah, kalau misalkan udah offline lagi kuliahnya lu ke Surabaya gimana? Ya udah tinggal ke Surabaya. Lah bootcamp di sini? Ya nggak bootcamp lah gue. Tanding doang datang. Orang jago. Gila ya, gue nggak pernah lo ketemu orang kayak pro player yang lu langsung disupport dari kecil. Mau break? Ya silakan break. Tapi untung lu jago sih. Kalau gue kayaknya langsung disuruh kuliah aja deh. Bangsat. Nah, berarti dari Somnium itu akhirnya dilirik kan sama Alter Ego. Tapi beberapa lama setelah itu nggak sih? Nggak langsung kan? Ada beberapa bulan kalau nggak salah nggak sih? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulanan. Sebelum itu ada tim lain nggak yang nawar lo selain Alter Ego? Alter Ego kayak nggak ada deh. Nggak ada. Kayak cuman Alter Ego. Kayaknya waktu itu gua pernah ngomong. Belum ada tim-tim soalnya dulu. Iya dikit cuman ya. Bookmore udah nggak ada. Ya organisasi masih berani ngambilnya tuh yang ex pemain CS:GO, tau nggak sih? Iya. Yang kayak udah pernah main di CS:GO yang waktu itu gue pernah bilang ini udah tinggal nunggu waktu sampai ada pemain-pemain yang lu nggak pernah lihat di CS:GO, tahu-tahu mereka jago aja di Valorant. Terus bener aja tim lu kan. Tahu-tahu di tahun 2020 tahunnya Alter Ego banget tuh. Gila ya, menang turni yang ESL yang nggak pernah kalah ya di ESL ya. Oh, kalah sekali tapi grand finalnya 5-0 kan lawan Boom. Semifinal, grand final 5-0. Abis itu turnamen apa lagi lo? Kayaknya clean sweep dah. AOC nggak ada Boom, nggak ada NXL. Pokoknya 2020 tahun lu banget dah. Tahun gue banget dah, tahun Alter. Itu berasa di atas angin banget ya. Iya, gila. Tapi sejak itulah. Kemudian negara api menyerang Elek Boba. Yang kemudian jadi NXL. Itu yang pertama kali ngalahin lu di Ascent setahu gue NXL dah. Tapi itu tahun 2021 sih kan gue. Enggak, 2020 yang first strike ya? Enggak, di turni lu juga udah dikalahin. Oh shit, iya cu. Di turni lu iya. Kalah di Ascent. Terus mereka menang di grand final kan tuh. Itu mengejutkan loh. Iya, makanya di Ascent-nya kan pokoknya menang mereka. Ya udah. Terus gimana tuh rasanya kayak anjing kok kita bisa kalah sama. Enggak, kayak gue udah expect juga sih sebenarnya karena emang Bani kan jago. Pinter ya dia. Ya, emang Bani, gue kan emang lumayan sering lah dulu CS-nya sama Bani. Terus lu kayak wah ini bisa kalah nih kita nih. Iya, ini bisa kalah nih Bani. Bener aja. Iya, bener ya. Tapi lu ada kesempatan buat nge-redeem kan tuh first strike. Iya, first strike. Dibantai. Emang dibantai? Kan 3-2. 2-0. Oh iya 2-0 dulu ya. 2-0. Terus tapi dia nggak main Icebox. Icebox nggak main. Terus apa lagi ya? Lu menang di map apa sih? Icebox. Icebox kalah di split lagi. Oh, split yang kelima split kan? Split yang ketiga gue menang. Icebox gue menang. Nah, split ini nih yang terakhir kalah. Ini masalahnya adalah kayak rasanya hambar gak sih? Lu menang banyak banget turni tapi ada turni resmi Valorant. Lu ngecok di turni Valorant officialnya tau gak? Iya gila, kita udah menang 8-4 loh. Iya, lu udah menang 8-4 dan di teror menang 8-4 itu. Wah, ini udah kelar nih harusnya NXL nih secara teori udah gak mungkin. Makanya. Terus apa yang terjadi sih sebenarnya? Apa nggak tahu pada ke pick off semua satu-satu. Jadi matinya satu-satu semua sama Bani. Lagi-lagi sama Bani. Lagi sakit ya di hari itu sakit, ya. Gila. Dia nyulik mana aja, nyulik B, dapet aja. Mati semua tuh. Ya udah.
retake-nya jadi susah gitu. Nah, Kan kita king of retake dulu. oh iya, King of Retake. Iya juga, keren banget dah lu retake-nya. Tapi ya lu retake 4 lawan 5, 3 lawan 4, PR ya. Iya. Terus dari situ pukulan telak dong berarti first strike kayak. Iya. Itu gue down banget sih kayak pas kalah. Wah gila, kalahnya kan 11-13 aja. Udah menang masalahnya. Iya, udah 8 di Tero tuh udah menang. Iya, makanya itu. Terus state of the team-nya gimana? Ngedown gitu. Ngedown. Masa pas in game-nya juga kayak udah pada ngedown pas udah kena mental. Balap. Iya, pas skornya udah dekat. Udah mulai di balap-balap gitu udah pada ngedown. Udah mulai gemeter tuh udah kayak waduh. Siapa yang paling berasa kena mental siapa waktu itu? Kayak semua deh. Semuanya kena mental. Berarti Bani Anda berhasil mengenai mental 5 pemain ini. Iya, Bani. Berarti ya abis itu first strike ya udahlah ya. Kelar. Wih 2021 roadmap jelas tuh. Keluar kan fit kayak wah ini lu bisa begini sampai akhirnya Champions Tour. Terus dirilis lah stage pertama tuh. Ya kan yang qualifier stage pertama. Masuk grand final sih fit. Masuk grand final kalah lagi. BO5 kan kalah lagi. Kenapa? Lu udah pakai coach kan itu? Lu pakai di first strike udah coach belum? Stage 1 udah coach aja. Oh iya, stage 1 udah coach. Tapi baru masuk ya si Andy ya. Baru masuk. Belum ada waktu lah ya. Kayak gue juga mikirnya ya ini Andy masuk pun kayaknya nggak ada waktu lah buat penyesuaian. Stage 1 lu di week pertama masuk grand final. Seingat gue. Iya, masuk. Week kedua kalah di semifinal. Nggak tahu, lupa gue. Seingat gue lu kalah di semifinal. Terus week 3 masuk grand final lagi bro. Lawan Boom. Kalah lagi 3-0. Lagi lebih sakit lagi tuh. Lebih jauh tuh kalahnya. 3-1 kan 3-0 lupa gue. Kenapa Fit? Karena lu once the king of SEA gitu loh. Tapi setelah itu kayak pada ini apa? Udah kepalanya udah besar kayak. Oh. Jumawa. Iya. Latihan udah pada nggak serius. Sempat ada fase itu kah? Ada pas turnamen aja udah nggak serius mainnya. Oh ya? Itu setelah apa? Setelah ESL? Pas selesai ESL. Selesai ESL. Pas AOC turnamen saya yang gede aja. Udah nggak serius. Wah, star syndrome itu nyata ya ternyata Nyata. Udah pada apa namanya kayak kepalanya udah pada besar kan. Kayak misalnya lagi turnamen nih. Lagi turnamen mah all tap ngerjain tugas aja. Ya ampun. Turnamen saya gak bisa gitu. Pokoknya AOC gue masih ingat. Itu grup. Grup A, B, C, D kan. Diambil 2 per grup. Nah, kita itu langsung kalah. Wah, gila dah. Jadi pokoknya kita kalah sama MITH. Timnya Jenny. Ginny kan. Kita kalah sama siapa? Apa? Tim Thailand yang mana? PTC, John Olsen. Bukan. Pokoknya kalah dah kayak sama tim Thailand. Apa tim yang si ini bukan Viper Demon? Enggak, Patipan kayaknya. Oh, Patipan. Enggak tahu deh, lupa gua. Pokoknya kalah. Pokoknya kalahnya gara-gara itu. Ada yang ngerjain tugas. Wah, gua tilt tuh habis itu. Lagi lah ya. Iyalah, gila. Itu turnamen saya gitu. Turnamen saya masih group stage gitu kan. Masih group stage. Ngerebutin slot ke main event. Kan enggak gampang ya. Makanya. Udah berasanya dari situ ya. Terus akhirnya ya puncaknya adalah di si stage 1 ini lu grand final kayak anjrit udah 2 kali grand final enggak. Gue sumpah nih ya. Gue waktu kan masih ada GL Hive Dog Show tuh. Predik kan. Gue masih percaya anjing sama Alter Ego. Enggak, ini Alter Ego masih bisa masuk. Stage 2 gue udah gak pasang Alter Ego lagi anjing. Gue udah kayak enggak. Gue gak bakal terkecewakan 2 kali bangsat. Tapi gue masih percaya gitu. Ini orang tuh aimnya sakit-sakit. Cuman kenapa gitu loh ketemu Boom, ketemu NXL. Pasti susah aja. Kayak apa yang membuat lu tuh bisa kebalap sama anak-anak yang lain? Gak tahu, gue juga nggak tahu. Pada mentalnya pada down kalau Boom, oh NXL. ya? Beda mainnya. Pressure-nya tinggi ya. Selalu kayak ini A di press, B di press, atau B-nya longgar, A-nya press, ternyata ke B. Kalau nggak ketawa-ketawa pasti kalah. Nggak good vibes. Iya. Kalau nggak ada ketawa-ketawa pasti kalah. Ya susah. Mau lawan siapapun, mau lawan tim yang cupu, kalau kita udah pada marah-marah mainnya udah pasti kalah. Jadi kita mainnya benar-benar harus kayak orang tolol.
mesti happy ya. Harus ngebadut, kalau enggak mainnya pasti udah tolol banget. Kalau terlalu try hard malah malah kalah. Itu mungkin masalah pemain muda kali ya. Masih muda semua. Nah, terus stage 1, target kalian sebenarnya pasti masuk dong. Ya, pasti. Ketika kalian masuk grand final terus nggak masuk lagi itu masalahnya kayak you were disclosed gitu loh. Ya udah sih waktu itu gue kayak udah legowo. Ya udah biarin aja lah ya. Masih ada stage 2 lah ya. Masih ada stage 2 juga. Tapi juga stres, maksudnya ya udahlah. Stage 1 itu lu masih main sama Raffi ya? Apa Raffi udah Masih ya? Masih. Stage 2 dia udah enggak. Stage 2 yang dia pindah ya? Kalau enggak salah week 1 masih dia kayaknya masih main, week 2 udah enggak. Iya benar. Yang waktu itu sempat dipertanyakan kan, ini orang main di XCN apa masih udah bisa main apa belum ya kan? Terus karena stage 2 week 1 ketemu Boom lagi kan. Final kalahnya 3-2 lagi. Kalahnya di map 5 split lagi. Iya. King of split lah ya mereka. Padahal dulu split lu jago banget. Enggak jelas dah. Masa yang lu diras-ras itu kan? Enggak, splitnya apa sih? BO5. Oh, yang 3-3 kali. Dia nge-pick split semua dong. Iya. Yang tolol itulah ya. Jelas banget dah itu. Itu emang tolol sih. Masa BO5 splitnya 3 kali kan? Iya, kan tolol ya. Itu langsung waktu gua baca pun kayak split. Gue sempat nanya kan, ini rulesnya gimana, lu nge-pick split 3 kali emang bisa? Iya, ini emang dari Riot nih. Riotnya tolol berarti anjing. Gak bisa milih, gak bisa bikin turnamen anjing, main split 3 kali. Terus habis itu week 2 udah enggak dong. Kayak udah di fix kan. Cuman kalau gak salah lu kalah di semifinal. Gue gak inget deh gue lawan siapa. Iya, kalah di semifinal. Karena grand finalnya NXL Boom lagi kalau gak salah. Apa lu NXL Alter Ego ya? NXL Alter Ego lawan NXL juara 1. Iya. Lagi-lagi Elek Boba. Kalah di semifinal, terus stage 3-nya week 3-nya ketemu Boom lagi. Week 3-nya ketemu Boom di mana ya? Kayaknya di final deh. Yang stage 2 di semi, grand finalnya Bigetron Boom cuy. Itu stage 3 enggak sih? Enggak. Stage 3 besok anjay. Bentar. Wait. Oke, hold up. Stage 2. Oh enggak, stage 2 tuh NXL Bigetron cuy. Iya, grand finalnya. Iya, makanya gua kalah sama NXL. Boom kalah sama BTR. Boom kalah lawan BTR. Ya, terus week terakhir gua kalah sama Boom di semifinal. Finalnya BTR Boom lagi. This time bahkan masuk grand final pun sulit. Dan itu udah sama Andy loh. Yeah. Apa yang terjadi? Gue penasaran banget soal tim Alter Ego. Kayak gue paling jarang ngobrol kan sama lu pada nih. Kayak apa sih yang terjadi? Karena gue sejujurnya pengen semua tim Indonesia jago. Jadi gue agak cemas gitu ngeliat ini Alter Ego kenapa dari yang tadinya King of Indonesia, saya bahkan kok bisa terjun payung sejauh ini performanya. Ya tadi palanya udah pada gede. Masih masa sampai sekarang kan udah ada Andy. Masih kayaknya. Masih kadang-kadang. Ya berarti semoga kalau Anda nonton podcast ini, saya kasih tahu ke Anda yang bandel-bandel, jangan gitu lagi bangsat. Udah nggak bisa ya. Kalau dulu mungkin ya belum banyak yang ngerti cara main Valorant. Sekarang udah pada ngerti main Valorant. Udah pada ngegrind kan. Jadi kalau lu nge-grind pasti bala. Kalau lu mainnya nggak serius, ya lu bakal kalah sama yang serius, tau nggak? Yang kayak yang udah lebih pinter, lebih jago. Kalau lu nggak try hard 2 kali lipat ya bakal kebalap. Nah, memasuki tahun 2021 kan banyak roster shuffle nih. Bani ke Boom ya kan, si ke ya kan. Ya tau lah ya, yang tahu-tahu aja kan kalau kita. Nah, Alter Ego juga waktu itu sering gonta-ganti tuh pemainnya, kayak lu waktu itu akhirnya masukin Hagai kan. Terus akhirnya waktu itu kalau Hagai main ya nggak main si Enable. Terus Enable main lagi, Hagai bench lagi. Terus Enable nggak main lagi, terus Hagai main lagi. Terus akhirnya gonta-ganti. Apa? Kenapa waktu itu? Kayak lu bisa 6 player tuh gimana ceritanya sih? Banyak bener pemain lu. Ya gitu, pada ada yang ini sama Hagai. Gue juga ada konflik kan pas main sama Hagai kayak. Kenapa? Pada ini yang pertama kali main sama Hagai waktu dia masih main Cyper ya? Enggak, tapi pas AOC kita menang kan. AOC kan juara satunya sama Hagai. Iya. Nggak tahu pokoknya pas. Kenapa waktu itu menurut lu? Pokoknya kalau nggak salah Hagai tuh kayak mati terus awal-awal. Ke pick off. Padahal dia Sentinel. Nggak, dia main apa? Omen main Omen, iya. Mati duluan terus. Mati duluan terus. Oh, terus wah susah nih kalau mati awal terus. Dia mainnya tipenya sendiri gitu kan. Masuk kalau kita setup nggak ada apa lain-lain. Pasti susah. PR ya. Udah.
Akhirnya ganti. Coba ganti lagi ke Enable. Terus ya udah nggak works terus. Kenapa nggak work sama Enable? Padahal waktu itu kayak, ini sama Rich lagi sakit-sakitnya juga kan, ya awal-awal. Pokoknya itu kayak udah mulai ada hero baru deh. Agent baru. Terus kayak Rich cuma bisa pakai Rena. Oh iya. Kesusahan kalau Renanya udah di nerf. Iya, cuman bisa pakai Rena sama Omen. Sedangkan waktu itu udah ada Astra. Kan Astra imba banget. Iya, overpower sih sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi mau ada pemain Astra. Iya, Rich kan nggak mau. Ya, bukan nggak mau, nggak bisa dia. Nggak bisa lah ya. Dia sempat main Killjoy kalau nggak salah. Iya, sempat main Killjoy, tapi nggak bagus-bagus banget sih Killjoy-nya. Terus akhirnya roster shuffle lagi. Freesnuts di bench, terus masuk Natsloran. Kalau nggak salah. Natsloran dulu masuk ya? Natsloran dulu masuk di bench Enable. Kalau nggak salah. Natsloran masuk ke bench Hagai. Nge-bench Hagai. Sumpah pemain lu tuh yang paling banyak gonta-ganti, gue sampai lupa. Gue juga lupa sih. Hagai di bench, masuk Natsloran. Iya, masuk Natsloran. Enable main apa? Main apa dia? Kan waktu kalau lu main Astra kan si Frisky tuh yang pakai Reina. Enggak, dia Killjoy deh. Killjoy ya? Killjoy. Si Freeze Astra. Sofanya Natsloran. Lu main Raje. Ya, sama Jetnya pokoknya duelis lah sama si Berserk lah ya. Sage juga lu pernah main kan kalau nggak salah. Terus akhirnya nggak works lagi tuh. Nggak works. Kenapa nggak worksnya gimana? Pada akhirnya kenapa lu bisa kepincut sama si Natsuoka nih yang udah lama kan nggak kelihatan di scene Valo Indo. Kan setelah dia keluar dari NXL kayak udah ngilang. Natsloran masuk itu bukan gantiin Hagai. Gantiin siapa? Gantiin Frostmine. Oh iya, Cok. Gantiin Frostmine. Kan kurang Sentinel. Pemain lu tuh paling banyak keluar masuk. Pusing. Gantiin Raffi. Iya, gantiin Raffi. Ya karena emang gak ada Sentinel lain ya selain Natsloran ya. Dulu kan yang bener-bener true Sentinel kan paling kan cuman si itu doang, Natsloran kan. Iya. Yang lain kita juga di Verstappen. Jadi ya udah mumpung dia nggak ada tim juga ya udah coba Natsloran. Akhirnya nggak works lagi tuh. Sempet nyoba Andy jadi pemain ya. Works nggak tuh? Juara 1 sih. Juara 1. Iya. Tapi kenapa nggak lanjut? Karena Andy-nya nggak mau. Iya, Andy juga nggak mau. Padahal lu semua mau. Ya mau aja karena emang gue nggak mau IGL lagi kan. Oh, di turnamen yang waktu Andy pertama kali main itu dia nggak mau jadi. Lu udah nggak mau jadi IGL? Iya, gue nggak mau jadi IGL. Gue capek jadi IGL. Kenapa? Kalau yang diatur susah. Gue nggak bisa kalau ngatur. Nih pada nggak bisa diatur gitu. Oh. Capek ya. Capek. Apalagi bocah ngatur bocah kan susah tuh. Itu gue juga juga ini. Apa? Lu juga susah diatur? Apa? Bandel. Ini nggak nonton lagi. Oh, udah nggak nonton demo. Gue udah nggak nonton demo waktu itu. Udah capek lah ya. Udah kayak gue juga ngerasa waktu itu juga udah juara kan. Aduh, males nih nonton. Nonton cuman ya sekali-sekali nggak tiap hari. Jadi gue nggak ada ide-ide. Aduh, stres nih gue IGL, gue nggak ada ide-ide. Terus gue mager juga, terus ya udah cari IGL aja. Jadinya lu gampang kebaca lah ya kalau misalkan lu soalnya kalau nggak tahu gue ngerasa gue udah kebaca aja cara main. Kalau gue udah gampang ketebak. Udah gampang ketebak, jadi ya udah. Makanya tuh nyoba resep baru, Andy masuk. Jadi IGL yang di switch siapa ya? Freesnut ya? Gua Enable kayaknya di switch deh. Ya, kayaknya Enable deh di switch. Enable di switch ya. Lu Berserk Elmimor. Oh enggak. Bangke lah. Buka Freeze nggak main. Freeze nggak main kan? Ini yang di GH, yang di GH. Gua Berserk, Elmimor, Sleepy, sama Nuts. Oh. Yeah. Berarti Enable nggak main, Frisky nggak main. Frizz nggak main sampai sekarang tuh. Sampai sekarang. Kenapa akhirnya lu stick di sini? Karena gue cukup kaget sih waktu ada keputusan buat Freesnuts di bench. Karena kan kita tahu dia sofanya sofa nerd. Anjing, sofa wibu. Kayak ini apa nih, orang hobinya nyari bug anjing. Gue cukup kaget jujur sebagai pengamat, pengamat momok, sebagai penonton lah kayak Freeze. Karena kan kita yang di belakang layarnya kita nggak tahu kan, kita cuma tahu kok kenapa Freesnuts di bench, kenapa milih buat Freesnuts yang di bench gitu loh. Kenapa waktu itu? Karena nggak bisa GH dia. Terus ada cekcok lah yang sama yang lain.
terus ya udah. Jadi itu. Tapi alasan utamanya cuman gara-gara ini sih nggak bisa GH. Nggak bisa GH karena lu pengennya kalau main tuh di GH semua. Iya, kalau main GH semua. Berarti apakah dua pemain ini masih statusnya alter ego atau mereka free for loan gitu? Karena tadi gue lihat di Twitternya Enable kayaknya dia udah open for loan tuh. Kayak dua-duanya open for loan. Nah, berarti 2 open for loan, terus ternyata lu masukin lagi 1. Ya. Buat ngisi slotnya Sleepy yang ternyata Sleepy nggak main. Fat Penguin. Gua keinget. Kenapa Fat Penguin? Pastinya mau ngambil XO kan. Oh iya, sempat gue udah sempet ngobrol sama Niki tuh kayak, lu mau masuk di mana Nik? Kayaknya sih alter ego. Terus nggak tahu sih kemarin udah ngobrol-ngobrol ya nggak tahu lah, lihat nanti. Abis itu gue nggak dengar kabar lagi tuh. Tahu-tahu pas lihat berita anjay Fat Penguin. Kenapa akhirnya Fat Penguin? Karena gue denger EXO tuh mainnya terlalu ini. Apa? Dia kayak mau perfeksionis gitu kan. Kayak strat-strat. Metodikal. Ya. Kayak NXL. Iya. Nah tim gue udah pasti nggak bisa. Oh, tim lu yang lebih gue lebih ugal aja lah ya. Ada Hagai semuanya udah pasti mainnya alay-alay gitu kan. Yang mainnya flashy lah ya. Mainnya nggak bisa kalau ditahan-tahan gitu nggak bisa. Yang kalau terlalu metodikal tuh nggak. Lu udah tahu lah ya mereka. Jadi keputusannya adalah buat ngambil Fat Penguin dibandingkan XO. Iya. Emang lu butuh smoker sih sebenarnya ya. Iya. Kayak lu butuh dedicated smoker. Karena kan selama ini gue ngelihatnya Fat Penguin main ya Brim, main Omen. Terus tapi tim lu tuh butuh yang main Astra. Jadi waktu Fat Penguin masuk, lu udah nanya dia, lu harus main Astra. Dan dia mau. Nah sekarang kita sudah menatap ke masa depan nih. VCT Stage 3. Indo punya 3 slot buat ke final qualifiernya. Udah 3 nih. Ini udah dipermudah lagi nih jalannya nih. Menurut lu, apakah VCT Stage 3 ini bakal makin keras? Karena kan NXL udah gak ada nih. Udah bubar jalan kan. Ya satu pemain udah ke boom. Pemain yang beberapa ini bakal ke ya lu tahu lah ya, yang tahu-tahu aja lah ya ini kan. Apakah ini bakal makin keras menurut lu Fit? Karena kalau gue ngelihatnya move Bunny ke kayak bakal makin susah nggak? Apa justru makin gampang? Kalau slotnya makin gampang. Makin gampang karena 3 ya. Dan NXL udah nggak ada. NXL udah nggak ada. Terus tau lah 3-nya siapa yang masuk ya. Iya udah kayak ya elah lu gak tahu sih bodoh berarti kan. Tapi gue ngeliat kayak move Bunny ke boom tuh bakal move yang bagus lah. Bagus. Menurut lu juga bagus? Menurut gue juga bagus. Karena Bunny juga pinter kan mainnya. Dan dia lebih versatile lah ya. Daripada si Adrian yang akhirnya sekarang masuk RRQ. Menurut lu stage 3 bakal kayak gimana nih Fit? Apa vision lu kayak ini target kalian tuh apa sih? Dapetin slot lah. Dapetin slot. Enggak dapat slot di minggu kedua gitu. Kayak jadi yang nomor satunya. Kalau bisa ya 1 lah. Kalau bisa 1. Tapi target tuh slot. Target slot dulu ke saya. Target berarti. Tapi qualifiernya berarti 3 minggu. Berarti tiap minggu dapat 1 ya? Iya. Oh. Apa kayak lu minggu 1 dapat slot minggu. Kalau 3 slot? Kalau 3 slot. Nah, modelnya kayak gimana? Nggak. Apakah lu di minggu 1 dapat, minggu 2 dapat, minggu 3 dapat, atau minggu 1 kayak biasa tuh nggak ada apa-apa, minggu 2 dapat 1, minggu 2 dapat 2. Ada 3 slot tuh. Harusnya minggu 1, minggu 2, minggu 3 dapat kan. Cuman boomnya apa? Boom katanya udah invite. Boom masuk cuman sampai playoff-nya doang, tau gak sih? Oh iya. Biar lu nggak perlu ngelewatin fase pertama yang. Oh iya, berarti tiap minggu. Tiap minggu ya. Tiap minggu. Gimana kesiapan kalian? Karena ini udah. Ini kalau masih gak bisa juga nih. Ini pasti ada something nih yang terjadi kan. Gimana? Ya. Ini udah one last chance karena kalau lu nggak masuk di sini, lu say goodbye ke Champions Tour kan? Pasti dapet sih. Pede aja dulu ya. Tapi menurut lu lawan yang bakal jadi terberat buat lu nanti di stage 3 siapa sih? Yang kayak, ini yang harus kita siap 100% yang kayak Boom kita harus. Sih. Boom sama Extend. Kalau yang Extend. saya kan. Kalau yang saya Boom sama Extend. Kenapa Boom? Ya Bunny tadi. Karena masuknya Bunny itu ya. Upgrade-nya gila. Udah Aim, kalau Aim sama lah sakit lah. Cuman otaknya Bunny pintar banget dia. Iya. Wah, itu dia makanya kayak lu otaknya Dustin udah pinter. Kalau Dustin nge-stuck ada Bunny ada Bunny kacau. Nah, iya, 3 cuy otaknya. Setruk enggak lu otaknya lawan mereka bertiga? Kan belum tahu. Oh iya, belum dicoba ya. Banyakan otak gitu. Iya, saya juga ya. Siapa tahu. Kita lihat ya itu. Soalnya lu belum pernah ketemu lagi kan. Lu pasti latihan lu pasti sama tim luar.
turnamen, Boom udah nggak pernah ikut tuh community kan. Jadi kita sampai sekarang nggak tahu nih Boom main kayak gimana ya. Cuman turnamen besok doang kan tuh yang yang Follow to Asia ya. Emang ada? Ada cuy turnamen Follow to Asia, 4 invited tapi. Siapa aja? Boom, Full Sense. Shit gue lupa. Boom, Full Sense, Brand. Satu lagi dari Malay atau dari Filipina gitu. Jadi cuma 4 orang. Jadi cuma 4 tim yang main. Prize poolnya cuma $1,000. Ya udahlah itu. Boleh lah ya buat tontonan dikit lah ya. Tonton sebelum VCT. Sebelum VCT. Minggu depan. Minggu ini. Oh minggu ini. Minggu ini. Jadi kayak ya boleh lah ya. Biar ngeliat kayak apa sih ini Boom X ini Boom X jeder ini kayak apa sih? Tapi oke. Berarti lu pede lah ya buat masuk ke stage 3. Dari scrim pede. Kalau dari scrim. Iya, kalau dari scrim. Kalau di scrim lawan Vision Striker juga bisa menang. Iya, masih bisa. Berarti udah tinggal 2 minggu lah. Kapan sih bangke? Gua aja lupa anjing gua bakal. Hah? 2 minggu. 2 minggu lagi. Pede lah ya. Pede. Bakal memberikan tontonan yang terbaik lah ya. Iya. Jangan kaget ntar slot 1 yang dapet. Wah. Kita lihat teh botol enggak taunya pakai Cyper. Iya, enggak ada yang tahu. Dulu gue lihat pakai sofa aja gue udah stroke aja. Karena nggak tahu ya kenapa pas lu sabun tuh berkali-kali loh. Kemarin tuh kejadian lagi, Cuk. Yang mana? Yang lu sabun tapi selalu pas observernya di lu anjing. Iya, sumpah. Kalau observer di gue jadi sabun kan. Iya, kayak rekornya ke laut lah. Sumpah. Tembakannya sabun. Dari dulu kalau anjing sesuai banget. Nah, gue punya pertanyaan nih sebelum gue masuk ke pertanyaan yang si followers gue. Kenapa lu udah dari teh botol balik Sera, balik teh botol lagi, ya ngerepotin aja. Teh botol Sera ya. Mirage sempet. Enggak, Mirage ID Smurf gua. Mirage ID Smurf. Tapi kan pernah anjing. Iya, gara-gara. Oh, itu kena enggak boleh ganti ID. Jadi gua udah Smurf gua udah gua. Itu kan gua kalau sama turni-turni official gua selalu pakai Smurf. Oh iya. Iya. Kenapa enggak pakai? Kan apa bedanya anjay? Kenapa ya nggak tahu. Dulu pokoknya pakai Smurf aja terus. Turni-turni. Aduh, ini suges apa lagi anjing? Enggak ada suges. Tapi kenapa dari teh botol balik Sera, nick yang lu pakai buat buat CS, terus lu balik lagi ke teh botol? Kenapa? Suges apa lagi? Bosen aja. Oh, bosen. Cuman nggak tahu waktu itu apa? Nggak tahu masuk VLR. Oh, jadi lu nggak mau namanya teh botol? Apa sih anjing? Ini pokoknya share. Oh enggak, Michael. Sempat Michael. Yeah. Terus sempat nama asli semua kan tuh. Iya. Yeah. Apa? Kenapa? Siapa ini? Itu isengnya siapa? Isengnya si Jo. Yeah. Jonathan. Iya, ganti nama yuk. Bosen nih. Marahin kan lu sama admin lu. Iya, makanya. Kerjaan sih. Gue udah enggak mau ganti tuh. Sumpah, gue udah enggak mau ganti. Gue aja ganti terakhir. Terus udah ganti. Ya kena omel dikit lah ya. Pas udah semua ganti. Loh. Besok kan bronze. Iya, masih main bronze match. Karena kan kita targetnya juara 1 kalau udah ini ya bronze match udah lah ya. Jadi kita bener lupa kalau ada perbuatan juara 3. Anjrit, padahal masih ada duitnya tuh lumayan, goblok. Nah, sekarang gue udah tanya nih ke anak-anak yang ada di Instagram, followers gue kan. Langsung aja kita tanya kali ya nih. Dari Valorant Esports Media. Gue tuh udah jadi kayak source informasi, tau nggak, buat kayak wah ini cluenya pemain ke-5 Boom Esports adalah ini padahal gue ngasal anjing. Ada aja yang percaya. Apa yang menjadi pertimbangan ngelepas IGL ke Fat Penguin? Kayaknya tadi udah kejawab ya. Iya, udah. Lu nggak mau jadi IGL dan pas Fat Penguin main Smoker. Tapi kenapa Fat Penguin? Emang dia IGL di Syntax ya? Kan? Oh, oke. Nah itu ya jawabannya ya. Dio Sacha Uve. Ini pertanyaan paling mendasar sih yang gue yakin di stream lu juga pasti ditanyain. Kenapa pas di Somnium naiknya pakai teh-teh? Kenapa nicknya pada teh-teh, teh botol, teh tawar? Ngikutin gue. Ngikutin lu? Lu pertama kali Valorant tuh, kalau gitu kenapa lu bikinnya teh botol? Enggak, gue pertama kali Valorant tuh masih nick biasa. Sera. Cuman pas ada FM tuh gue gak mau gitu. Oh gak mau kayak, wih Sera ya? Jadi gue ganti iseng, teh botol nih kayak iseng kan, iseng-iseng. Ikut turni? Terus pada mau hamil 1 turni kayak pada semua. mau ikut biar lucu aja ya. Biar lucu-lucu aja. Nih. Ternyata menang, ternyata jago. Tapi kenapa yang ketika udah masuk tim pro-nya
udah pada ganti nama tuh, udah waras kan, False Mind, Freeze Nuts. Lu masih teh botol. Karena yang paling terkenal teh botol. Oh, lu sempat ganti Sera pun balik lagi ke teh botol. Karena orang pada Sera siapa Min? Sera siapa Min? Pada nggak tahu kan. Jadi udah, ini udah for good nih teh botol. Udah ya, kasus-kasus nickname udah nggak ada lagi ya. Ada-ada aja anjing. Lu kalau nge-case ngomong Sera, kadang kebalik jadi teh botol anjing. Karena udah taunya teh botol. Kocak. Bang, cara aim keras gimana? Tanya gua. Kan aim lu jago. Apa regime aim training lu ngapain sih, Fit? Nggak ada. Kayak main aim lab, Kovac gitu-gitu. Lu nggak main aim lab, nggak main Kovac? The range doang tuh nembak bot hard ya? Iya. Sama DM? Iya, DM sekali-sekali lah. The range. Jadi the range bot hard. Itu gue juga gitu sih. Kayak lu bisa tahu, oh aim lu agak meningkat tuh. Kalau misalkan lu rata-ratanya biasanya 18, 19, tahu-tahu rata-rata lu jadi 23, 22, berarti you are doing something good. Berarti nggak ada lah ya? Ya emang jago aja ya? Nggak lah. Kok lu jadi kurang jago sih banternya dulu, padahal tuh kayak kalau mau kalah gak usah lama-lama. Menurun ini performa gue ini. Udah gak bisa bacot-bacot banget ya. Kalau lagi jago tuh baru ya. Juara baru. Iya. Aduh, berarti dia banter yang tahu diri ya. Gue kira banter yang kayak, udah gas aja, bodo amat. Kebiasaan baik dan buruk Coach Sleepy apa? Kebiasaan buruk. Apa yang bikin lu kesel dari si Andy? Nggak ada sih. Padahal kalau dia bilang ada loh. Karena lu suka dia teriakin dia boomer. Apa kebiasaan buruk? Apa yang bikin lu kesel dari seorang Andy? Karena kan lu di GH tuh kadang-kadang sama dia. Gak ada. Sempurna sekali ya manusia ini. Apa tuh? Bikin gue kesel di GH. Gosip. Ini bukan pas latihan, pas gue misal main nih. Terus dia di belakang lagi streaming, wah berisik banget. Tapi kan sekarang udah enggak. Berarti dia sadar diri ya, mengganggu GH ya. Iya. Bangsat kamu ini tidak profesional. Apa kebiasaan baik dia kalau jadi coach? Menurut lo apa yang membuat dia menjadi a good coach gitu loh? Ya kasih strat sih. Stratnya cakep-cakep ya? Iya, kasih ide strat. Oke. Kan nasib Rich di AE udah dijawab ya. Kenapa player AE tibek-tibek mulu, Pit? Kan dulu kita nggak tibek-tibek. Semenjak masuknya Nasrolan. Kita banyak haters. Beneran aja. Enggak, bukan karena semenjak masuknya Nasloran. Semenjak Nasloran tibek-tibek abis itu nggak menang lagi. Iya, yang di-bind anjir. Yang di-bind lawan Boom. Itu kena mental nggak? Apa kayak lu nggak sadar sebenarnya itu terjadi? Yang mana? Yang tibek-tibek Boom. Gua nggak sadar kan? Iya. Ya, viewersnya aja tuh pada kayak ini tibek-tibek nggak kalah lagi, kena mental bro. Padahal lu sadarnya pas udah kelar game kan? Iya. Jadi kenapa sekarang tibek-tibek? Nggak tahu, biar naikin mood aja. Emang mesti autis sih soalnya. Ya udah itu guys jawabannya, tibek-tibek ngeboost mental mereka jadi jago. Udah sesimpel itu ya. Udah nggak ada teorinya anjing. Ya itu teori sih tadi. Kenapa? Nah ini bla 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 bla. Cara lo ngatasin demam panggung gimana? Demam panggung? Iya emang kan lu pernah turnamen LAN? Belum pernah LAN. Iya kan nggak pernah LAN. Tapi kalau lu LAN, lu bakal menang nggak menurut lu? Karena LAN sama online kan beda nih, vibes-nya nih. Itu gua nggak tahu sih, kan tergantung teammate gua juga. Iya sih. Kalau gua kan udah dulu PB kan. Siap troopers. Warnet banget kan. Siap troopers. Jadi santai. Siap troopers. Apa namanya? Sifat tengil lu emang dari CS:GO apa baru di Valorant, Pit? Katanya Rips. Tengil. Iya, dibilang tengil. Tengil karena kemarin lagi menang. Enggak, kayak dari dulu udah. Dari dulu. Dari PB pun udah kayak tengil. Anjir, tengil cool gitu ya. Seneng banget gue ngecengin David. Sebagai IGL harusnya kan mental lu yang paling strong juga di AE. Tapi pernah nggak sih lu kena mental pas turni? Kapan, Matthew? Ya itu pas lawan Boom di split. Ini NXL di split. Yang first strike. Ya. Gue juga bingung. Gue juga mental down itu. Gue nggak ngerti mau ngomong apa. Karena ke sini kepik, ke sana kepik. Mati pada kepik off ya udah. Itu kena mental tuh. Gue aja nggak ngomong, udah ngomongnya ini go flash. Udah nggak nge-call ya? Udah nggak nge-call suruh ngapain. Udah lemes tuh. Udah bingung. Terus sekarang apakah lu masih sering kayak gitu atau lu udah
wah gue nggak bisa tuh kayak gini nih. Tapi lu udah jadi player sih, udah nggak jadi IGL ya? Gue masih nge-call sih karena gue kan second call sekarang. Oh kalau si Edward nge-stuck, lu yang enggak, gue kebanyakan nge-call di CT sih. Oh. Kayak CT gue yang nge-call lah. Oh gitu. Kayaknya. Oh. Karena gue yang ini suruh rotasi. Ya. Karena emang ya CT kan lu main dua side. Biasanya ada kapten tim A, side A sama kapten tim B kan yang bikin keputusannya kan. Yeah. Oh, oke. Itu jawabannya guys. Kenapa akhir-akhir ini lu sering bot frag sih? Nah, makanya itu. Ada apa dengan teh botol? Suges apa lagi? Phantom Vandal, sumpah. Aduh. Lu pakai Phantom? Vandal, bro. Enggak, Valorant itu V-nya Vandal. Kalau kan Valorant ada 2 turnamen tuh. Lu kan sempat Vandal. 2 turnamen. Iya. Turnamen pertama gak pakai Vandal. Jago tuh. Turnamennya Steel Series kemarin. Pengen Phantom. Gue bosen Vandal kan. Gue coba pengen Phantom, anjing. Cacat. Gue nyoba pakai Vandal bener-bener pas kemarin. Pas BO5 lawan SCG. Pas map kelima gue baru pakai Vandal lagi, baru bisa nge-kill. Ya udah pakai Vandal aja, jangan pakai Phantom. Gue waktu AMD tuh kan gue nobar kan, nonton pertandingan lu kan, terus kan gue Vandal banget, anaknya gue ngata-ngatain Phantom kan, terus gue bilang lu lihat nih bro, yang top frag Berserk sama teh botol, pakainya apa? Vandal. Nextnya lu pakai Phantom anjing, bot frag, lihat, Phantom? Cacat. Phantom cacat. Si guys, Valorant itu V-nya Vandal ya. Kalau Phantom Paloran jadinya. Jadi tolong guys. Emang beberapa orang terlahir nggak bisa pakai Phantom sih. Nggak ngerti kenapa ya. Kayak gara-gara dari CS dah gue. Kayak gue nggak bisa loh pakai Phantom. Kayak gue spray Vandal tuh bisa masuk, spray Phantom gue nggak bisa. Gue ini kalau Vandal tuh gampang gitu. Iya. Tap headshot tuh gampang banget rasanya, tau gak sih? Kalau pakai Phantom tuh anjing PR dah kayaknya nih senjata. Walaupun paling PR-nya adalah kalau through the smoke sih, itu anjing. Oh iya itu. Nggak enak gitu. Nggak enak sih, itu nggak enak ya. Cuman Vandal lah ya. Jadi Vandal. Itu guys, dengar sendiri kan dari teh botol, dia bot frag gara-gara dia pakai Phantom. Phantom. No Phantom bro. Best duelist di Indo. Berserk ya? Berserk. Sakit banget sih itu orang anjing. Sakit banget. Apa yang menurut lo membuat dia tuh berbeda dengan orang duelist lain? Sampai lo bisa bilang Berserk sih itu. Aimnya sih. Aimnya sakit. Emang paling tajam dia sih. Dia Mahagai deh yang paling sakit. Oh ya? Iya. Ya masuk akal sih. Berserk kayak kemarin turni yang dia kill 20 sendiri pakai Yoru enggak sih? Pokoknya satu event nih, Alter Ego nih ya. Ada statsnya kan? Iya. Dia kill 220. Gue 150. Harga 130. Anjing. Naslan 125, si White Wingin 100-an. Gapnya 100. Gapnya gue enggak orang sama lu sama dia aja 70. Gapnya 20 kill. 70 kill. Berarti dia tiap map tuh bisa plus 5 di tiap plus map 10. plus 10, 19. Anjir. Plusnya gitu terus dia. Gila emang. Emang sakit sih. Menarik. Tapi sakitan mana sama gua? Enggak usah dijawab, Fit, gua udah tahu jawabannya. Enak nggak dibebasin dari IGL sekarang, Yehezkiel Atmaja? Be aja sih, karena gue juga masih nge-call kan. Oh iya juga. Bener nggak 100% bebas 100% ya? 100% bebas. Ente David. Kapan warnain rambut lagi? Zeto 086. Emang lu pernah warnain rambut? Dulu putih. Waktu kapan? Waktu dia Nexel? Iya. Sebelum main Excel. Gue inget deh kayaknya. Gue inget pernah ada foto itu beredar. Iya. Ada putih. God damn. Kenapa sih AE kalau lagi turnamen suka pick asal gitu? Contoh Nats pakai Jet. Apa gara-gara umpetin strategi? Kita main cuman fun-fun doang, yang kan komunitas. Oh, komunitas tuh ya kayak kayak udah kita nggak pakai stat, kayak main MM aja. gitu? Maksudnya ya ada lah ya, cuman nggak dikeluarin semua. Nggak dikeluarin, jadi main pakai setup ya setupnya MM. Karena lo tahu apa namanya tujuan utamanya adalah VCT kan. Iya. Kayak buat apa lu seriusin si turnamen komunitas ini yang hadiahnya juga nggak seberapa. Show match aja. Iya. Dibacot-bacotin ya. Dibacot-bacotin. Itu lucu banget. Sumpah dibacotin. Gue nonton, ya Allah. Ini apa yang lu cuma 5 juta. Cuma 5 juta, enggak worth it. Iya, enggak worth it lu. Berserk pakai Cypher. Iya, Berserk pakai Cypher tuh udah tanda, tau enggak, kayak ini mah udah kagak serius orang-orang ini. Cuman
emang itu ya yang nyata di pro scene sekarang adalah straight saving karena udah berasa banget dari zaman CS lu keluarin taktik bagus. Next lu ketemu musuh itu, dia bakal pakai taktik lu. Iya. Jadi makanya lu harus pinter-pinter nyembunyiin, lu harus sayang-sayang karena sekalinya keluar orang mungkin bakal keluar kayak si Boaster, dia pakai wall bagus. Semua orang pakai wallnya dia karena emang wallnya bagus. Jadi itu yang lu lakukan. Wall bind pakai Viper. Oh. Itu kan wallnya Boaster anjay. Jadi ya apa namanya ya emang pinter-pinter nyembunyiin. Jadi itu yang terjadi kemarin lah ya. Tuh. Viewers karbitan anjing. Gue yakin sumpah itu udah elah ini mah kagak serius bangsat. Jadi main kemarin ketawa-ketawa aja dong. Ketawa-ketawa dong. No hard feeling. Nggak ada. Iyalah VCT. Makanya. Nah, Berserk dikasih makan apa kok sakit bener tembakannya? Nggak ngerti. Tahu. Dia emang dari zaman CS sudah sakit ya? CS gua. CS lu yang masih sakit. gua. Oh, masih lu yang sakit. Masih gua. Siap. Pas pindah Valo awal juga masih gua. Oh iya benar tuh. Botol, ngeri nih, tajam nih. Awal masih gua terus tahu tiba-tiba Berserk. Jetnya sakit sih dia. Anjing. Gak logis. Beda game kan? Iya, emang beda game sih. Masuk akal. Kalau bisa, ini nggak seru nih. Kalau bisa masukin satu player dari tim manapun, mau siapa dan kenapa? Satu player yang lu pengen ambil, tim internasional, siapapun. Internasional. Kayak, ya nggak tahu ini boleh internasional dia bilang. Internasional ya pasti ambil ten. Ih jago banget ya anjing. Iya. Gue nggak ngerti loh. Tahu. Kok bisa ya? Mainnya tuh kayak dador, nembak aja. Nembak doang, dapet aja gitu ya. Gak tau dah kenapa ya Tens ya anjing. Jago banget. Kalau abis latihan atau scrim siapa yang paling sering dimarahin sama Sleepy? Floran. Oh iya. Kenapa? Enggak masih belum masuk sama playstyle lu ya? Bukan. Apa? Salahnya masih yang kayak basic gitu. Oh. Jadi paling kena tuh si Joe ya? Iya. Ya bagus lah ada marah-marah berarti ada progress tau nggak? Kayak ada sesuatu yang diketahui gitu loh. Gue mah manis-manisin aja dulu. Menurut lu apakah di Master nanti AE bisa menang melawan tim saya lain dan mewakili saya di Berlin? Jojo Adiatma. Bisa sih kayaknya. Bisa ya? Bisa. Gue suka nih pede-pede gini nih. Tergantung. Ya? Tergantung apa? Tergantung bracket. Oh iya juga ya. Bracket menentukan prestasi ya. Iya. Siapa tahu Boom sama Maxen ketemu di awal ya. Di awal. Wah, itu langsung iya dong. Bahagia dulu lah ya. Aduh, iya sih. Bener-bener tergantung bracket sih. Ya lu berharap aja. Gak mungkin sih kayaknya Full Sense ketemu Extend tuh gak mungkin ya. Iya, gak mungkin. Ya, paling ya Extend ketemu SMG lah atau Paper Rex. Iya bisa. Itu. Sorry ya Ron, sorry ya Don. Cuman sorry nih, ini pemain 5 Indo. Anda cuma berdua di sana. Oke, selanjutnya. Ini sisanya pertanyaannya kayak banyak yang sama sih. Kenapa tibek bla 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 bla. Ini kayak banyak banget yang biasa-biasa aja. Kok nangis pas Frostmine keluar? Siapa itu tanya? Siapa yang nangis? Emang lu nangis? Nangis lah. Oh, kenapa? Ya kan Ya, udah ngetim dari lama. Iya. Terus keluar. Sekarang udah biasa lagi ya? Ya udah biasa lah, masih nangis. Iya, siapa tahu kan kayak kalau masih MM tuh, aduh gue kangen banget tau gak sih? Iya, gue begitu. Gue bercanda. Oh iya, ih geli. Kalau beneran. Gue bercanda. Gue inget banget sih yang. Itu nggak mau KE. Oh gitu. Iya. Terus dia bilang, gue mau dong KE lagi. Gue nonton loh kalau lu MM berdua sama Raffi anjing itu lucu banget. Bercanda ya. gitu. Gue inget momen dimana lu nge-showstopper temen. Wah, itu imba anjing. Iya. Pemain VCT, showstopper temen. Udah keren-keren nembak-nembak showstopper temen anjing. Ya dah ente dah. Ya itulah keindahan Valorant ya. Pertanyaan terakhir itu dari gua. Gimana saran lu buat teman-teman yang ada di rumah yang mungkin pengen mencoba jalur jadi pro player kayak lu? Keren aja terus. Sama udah gitu doang. Semudah itu ya. Tergantung game ini dia rank apa. Oh iya. Misalkan dia rank Diamond ya Immortal lah. Ya, kalau Diamond Immortal mah tinggal main aja terus iya. Nonton doang highlight. Lu tiru kenapa crosshair-nya di situ. Crosshair placement-nya kenapa dia jalannya di sini. Kenapa? Karena emang jalannya masih terbuka banget ya. Lu tinggal nge-grind doang. Kayak kemarin Cynical aja siapa sih? Iya. Ya kan tau Cynical bisa. Tahu-tahu jago banget. Iya. Bikin kejutan lah ya mereka. Cynical. Itu ada Frostmine Light. Frostmine Light ya katanya si Yanto ya anjing. Frostmine Light.
Emang persis sih gameplaynya. Emang jago sih ya, lumayan tajam lah ya. Cara nembaknya juga sama. Oh ya? Apa jangan-jangan itu Raffi? Enggak lah. Jadi, apakah kita akan melihat kalian di Final Challengers? Amin. Udah pasti sih. Kalau itu, kalau itu pasti ya. Pasti. Kalau yang apakah tapi kita? kan nggak ada yang tahu, makanya diaminin dulu. Oh, diaminin dulu ya. Ya. Tapi kurang lebih pastilah ya. Kurang lebih Masa udah iya pasti. enggak, Pit? Kan nggak ada yang tahu. Gini deh, prediksi lu siapa yang bakal masuk ke 3 slot ini? AE, Boom, Satu lagi? BTR. BTR. XCN? Nggak XN belum ya. Wah, berarti sorry ya Raffi. Sorry, Vi. Ditinggal dulu ya, Vi ya. Sama suruh. Ih, seneng banget gua. Thank you banget, Fit. Berarti kita pertanyaannya kalau selanjutnya apakah kita bakal ngelihat Anda di Berlin? Amin. Kalau itu amin ya. Kalau itu amin lah ya. Thank you banget, Fit, udah mau mampir. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.